Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Tes, peserta pelatihan pembelajaran mendalam Batch 2 Kabupaten Bone Bolango berasal dari SMA Negeri 1 Bone. Pendidikan itu selalu bicara soal perubahan, tetapi perubahan tidak akan pernah terjadi kalau kita hanya mengulang pola yang lama dan berharap hasilnya berbeda. Di kelas saya melihat satu hal yang membuat saya harus berpikir keras, bahwa anak-anak itu sebenarnya bisa belajar jauh lebih dalam, cuman mereka belum dikasih ruang. Di kelas, belajar itu sering dianggap ribet, berat, bikin ngantuk. Tapi hari ini saya mau menunjukkan bagaimana pembelajaran itu bisa berubah total kalau gurunya berani menggali cara yang baru, mencoba cara yang baru. Bukan so canggih, tapi yang benar-benar yang nyambung sama dunia anak-anak kita. Inilah praktek baik pembelajaran mendalam di mata pelajaran pendidikan agama Islam yang nantinya bisa membuat siswa bukan cuma paham materi, tetapi hidup di dalam proses belajarnya. Pada video ini, saya menampilkan salah satu praktek pembelajaran yang saya terapkan di kelas, yaitu Marketplace Activity atau aktivitas belajar informasi. Model ini saya pakai untuk memantik rasa ingin tahu siswa biar mereka aktif bergerak, ngobrol, dan benar-benar memahami materi lewat interaksi, bukan cuma duduk dengar penjelasan. Pembelajaran dimulai dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Pada tahap awal, saya meminta siswa membaca instruksi lalu menentukan strategi kelompok, siapa yang jadi pencari informasi dan siapa yang bertugas mencatat dan siapa yang memastikan informasi yang mereka kumpulkan sudah akurat. Di tahap ini, saya hanya memantau dan memberi arahan seperlunya saja. Intinya, kontrol pembelajaran saya geser ke siswa. Setelah itu, aktivitas belanja informasi dimulai. Siswa bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian mereka mendokumentasikan informasi. Kemudian itu mereka kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan apa yang telah mereka dapatkan. Suasananya lebih hidup dan siswa terlihat saling mengarahkan satu sama lain. Saat ada yang mereka tidak pahami, mereka bisa bertanya pada kelompok tersebut. Kemudian di akhirnya mereka saya arahkan untuk melakukan mencocokkan potongan kartu atau mencari potongan-potongan kartu yang berisi kata-kata yang telah mereka pahami dalam diskusi dan juga pada aktivitas Marketplace Activity. Di sini terlihat mereka sangat antusias mencari, berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Kemudian di akhir mereka akan memaparkan hasil pencocokan kartu mereka dengan hal yang telah mereka pelajari di awal dalam proses Marketplace Activity. Yang ketiga, makro, yang keempat, mubah, dan yang kelima, wajib. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah itu terbagi atas 7, tapi yang dapat cuma 5. Yang pertama, menikah mutlak. Yang ketiga, yang ketiga menikah muhalil. Yang keempat, menikah tanpa wali. Yang keenam, menikah mutlak. Yang keenam itu menikah bersama wanita kafir. Yang ketujuh itu menikah syahid. Kami pembelajaran tadi sangat menyenangkan karena kami bisa berdiskusi sambil bermain dan juga dapat menjelaskan berbagai materi dan juga dapat menjawab berbagai materi dari kelompok lain. Kami dapat mengetahui bahwa tentang menikah dan kewajiban seorang suami dan istri. Kami, mata pelajaran hari ini itu sangat menyenangkan.
bagus, menyenangkan, asik, dan seru. Nah, materi-materinya itu sangat-sangat kreatif dan cara-caranya itu bagus. Pembelajaran mendalam bagi saya bukan soal membuat murid itu menjadi pintar sesaat, tetapi membuat mereka mengerti, merasakan, dan mengalami. Dan yang paling penting, memastikan bahwa setiap anak pulang dengan versi dirinya yang lebih baik. Pada praktek kedua saya ini, saya menggunakan metode mencari jejak berbasis barcode untuk membawa siswa belajar di luar ruangan. Setiap barcode berisi potongan materi, pertanyaan pemantik atau kasus singkat yang harus mereka analisis. Siswa saya arahkan untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya, men-scan barcode menggunakan HP, lalu mencatat informasi yang muncul. Kegiatan ini saya sengaja rancang supaya siswa tidak hanya terpaku di kelas, tetapi juga mengalami pembelajaran yang aktif dan eksploratif. Begitu barcode terscan, mereka langsung berdiskusi cepat, membagi tugas dan menyesuaikan jawaban dengan materi inti. Saya hanya memandu alur besar, sementara proses menemukan, membaca, memahami, dan menyimpulkan informasi sepenuhnya dilakukan oleh siswa. Dengan metode ini, literasi digital, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis mereka terasah, sekaligus membuat pembelajaran lebih hidup, menantang, dan relevan dengan kebiasaan belajar generasi sekarang. Langsung saja ke inti pertanyaannya, yaitu menjaga kehormatan diri dan terhindar dari perbuatan zina. Yang kedua, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang ketiga, mencapai keterangan emosional. Yang Saya dari kelompok 5 akan menyimpulkan keseluruhan dari materi yang telah dibahas tadi. Yang pertama yaitu rukun nikah dalam Islam. Yang pertama, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, ijab dan kabul. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fasilaya dari kelas 12 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizal Dimaninggia dari kelas 12 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnan Erlakajo dari kelas 12 MIPA 1. Baik, untuk tanggapan saya pada pembelajaran kali ini, pastinya sangat seru ya, karena kita melakukan pembelajaran di luar kelas. Kemudian juga kita terintegrasi kepada teknologi, karena kami kan mencari jejak, dan mencari jejak itu kami menggunakan sistem scan barcode. Dan itu menurut saya sangat seru ya, karena sebelumnya kami belum pernah melakukan pembelajaran dengan sistem seperti ini. Mungkin Baik, untuk tanggapan saya pada materi pembelajaran pada hari ini, pada materi kali ini terasa lebih asik dari materi-materi kemarin, karena kita mengadakan pembelajaran di luar ruangan dengan cara diam. Nah, itu bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu guru pengajar agar siswa lebih semangat lagi dalam menerima materi yang diberikan. Saya sangat merasa senang dengan metode pembelajaran kali ini. Kenapa saya sangat merasa senang? Karena pada pembelajaran kali ini kami menggunakan metode barcode atau cari jejak dengan menggunakan barcode. Dan setelah kami menemukan pertanyaan-pertanyaan di setiap sudut yang telah ditentukan oleh guru agama kami, setelah itu kami kembali ke kelas dan mendiskusikan tentang materi yang telah kami dapat di setiap sudut yang telah menggunakan barcode itu. Inilah praktek baik saya yang saya terapkan. Pembelajaran mendalam bukan soal teknologi yang canggih. Intinya adalah bagaimana guru bisa menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, relevan dengan dunia mereka, dan bikin siswa ikut bergerak. Dua metode ini, mencari jejak lewat barcode dan marketplace activity, bukan hanya variasi pembelajaran, tetapi cara untuk membawa siswa masuk ke level berpikir yang lebih dalam. Di sini mereka bukan sekedar tahu, tapi paham, bukan sekedar mendengar, tapi mengalami, bukan hanya mengingat, tapi menghidupi materi itu dalam proses belajar mereka. Inilah pembelajaran mendalam. Bukan teori, bukan konsep abstrak, tapi pengalaman belajar yang membuat pengetahuan benar-benar menjadi milik mereka. Saya Faisal Tes, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.